Tolong yang naik ke sini kalau adalah umat Kristiani nggak usah lah bawa-bawa roh setan ke depan saya ya. Coba tunjukkan kalau kalian itu ajaran kasih. Ya, assalamualaikum Mbak. Ya, waalaikumsalam. Ini Ya. Muslim atau non Muslim? Merah Oh, saya Muslim. Oh, Muslim. Ya, ini Ya, room siap. dialektika lintas agama ya. Di sini tempat siap, umat-umat non Muslim bertanya tentang Islam. Oke, siap Mbak. Ya, jadi ada yang mau sebelumnya disampaikan? maaf. Saya cuman mau bilang gini Mbak. Kita jangan terlalu dengan agama orang lain, kepercayaannya Oh, tunggu, orang lain. tunggu. Anda Nah, siapa saya? itunya. Tunggu. Anda siapa Oh, saya? saya nih? mualaf Mbak. Saya mualaf. Saya melakukan apa yang harus Anda kritisi, apa yang saya lakukan sehingga harus dikritisi, apa itu? Ya, mungkin tidak ada sih dari apanya, tapi cuman lihat dari pembicaraannya itu terlalu kayak gimana, soalnya saya mualaf. Pembicaraan saya jadi gimana? Tunggu. Anda mualaf itu bukan urusan saya. Perkataan Iya, saya mana siap. yang melanggar undang-undang dasar, melanggar agama Islam itu yang mana? Coba saya mau perkataan Tidak saya ada. itu diluruskan. Maksudnya kayak saya orang bodoh ya. Enggak. dibilang Saya nggak mau tahu pelanggaran. Anda bodoh atau pintar. Saya mau tahu perkataan saya yang melanggar undang-undang, melanggar syariat Islam itu yang mana? Biar saya berubah nih, biar saya koreksi. Saya catat dulu nih. Dari tadi omongan saya yang harus dikoreksi sebagai seorang mualaf itu menurut Anda apa? Yang tidak mencerminkan Islam. Contoh, satu saja. Tidak mencerminkan itu gini Mbak. Satu, Enggak, satu aja. Kalau Anda harus mengkritisi saya, harusnya Anda tahu apa yang harus Anda kritisi. Yang mana? Perkataan yang mana? tentang kebaikan dan cara menyampaikan tentang tentang kebenaran itu saya rasa kurang. Kalau cara itu tepat Anda nggak buat bisa untuk saya. ikut intervensi saya, brother. Anda bukan siapa-siapa saya. Cara saya mau Iya, sambil siap. pargoy, mau sambil berenang, itu nggak ada kaitan dengan Anda. Yang saya Oke, tanya, diksi saya yang harus dikritisi yang mana? Yang tidak boleh melanggar undang-undang, atau berbau pelecehan, atau berbau penistaan, atau berbau kebohongan. Yang mana diksinya? Biar saya perbaiki, brother. Saya nggak mau Itu, tahu Mbak. kalau cara itu urusan saya. Saya mau sambil geleng-geleng siap. ngomong itu urusan saya kan. Oke, siap. Nah, yang mana? Siap. Yang mana itu saja. yang tidak boleh? Tadi Yang mana? saya bilang kayak tidak mencerminkan untuk saya yang mualaf begitu. Sejak kapan saya harus mencerminkan sesuatu yang ingin Anda lihat dari saya? Saya hadir ke sini di TikTok ini bukan untuk menyenangkan kalian. Oh, Saya siap. mewakili diri saya sendiri untuk membela agama saya dari penistaan orang-orang Kristen. Anda sudah pernah masuk ke rumah orang Kristen? Ya sudah. Kan Sudah, saya ke room dari siapa? situ. Ya, ke room Dari siapa? situ. Room siapa? Pokoknya semua room saya tidak Room tahu, siapa? tidak Saya kenal sebutkan. semua room Kristen. Room siapa? Sebutkan nama. Saya bilang Mbak, saya orangnya Jangan berdusta tidak, di hadapan saya. Room siapa? Room Kristen yang sudah Anda masuki. tidak ada yang saya masuki. Jangan Siap. berbohong. Katanya sudah dari sana terus bilang tidak ada yang dimasuki. Domba penipu dalam nama agama. Mbak percaya Saya Allah? tanya, Anda sudah masuk ke room Kristen belum? Belum, saya bilang belum. Tadi Mbak. bilang apa? Sudah, saya sudah dari sana. Anda bilang tadi Anda dari sana. Telinga saya masih sehat. Netizen, Dengar, kalian Mbak. dengarkan dia bilang apa? Kamu mau masuk, Jadi begini, katanya kamu Anda masuk Kan ke tanya. room saya, room dialektika lintas iman, baru ngomong saja sudah berani mengkritisi saya. Ketika saya Allah. tuntut apa yang harus Anda kritisi, Anda tidak mampu tunjukkan. Jadi Anda kesini mau ngapain? Liga lawak aja lah, banyak pemain lawak tu. Saya bilang gini Mbak, kayak kedengarannya itu kayak tidak bagus di telinga kan gitu. Menurut Saya telinga kan siapa? Menurut telinga Anda? Menurut Kenapa telinga saya harus Mbak. bagus di telinga Anda? Emang Anda siapa Oh, saya? siap. Bukan siapa-siapa, tapi Lah, kan terus? ini ngomong soal agama ya. Ini Saya room kan akademis, room akademis yang room penuh literasi. Ketegasan diperlukan bagi saya di sini. Saya tidak perlu Siap, Mbak. nggak perlu saya menye-menye di sini. Karena saya menghadapi banyak penghujat, perlu banyak juga penista saya, agama. Lah Anda yang butuh saya, Anda naik ke sini, lalu Anda ngapain mau naik ke room saya? Ini room dialektika lintas agama. Iya, Di sini cuma saya membahas tanya dan tema saya iblis mau ciptaan atau bukan. kasih Lalu Anda tahu, siapa? ya, Mbak? Ya saya bukan siapa-siapa. Saya Lah, manusia terus biasa. Anda mau ngapain? Anda katanya mau mengkritisi saya. Pertanyaan saya Bukan tanya gitu. baik-baik dari tadi. Bukan Yang mau kritis, dikritisi Mbak, dari ya. ya terus apa? Anda kesini mau ngapain? Saya bilang Mbak, Ah. jangan terlalu apa soalnya kan saya ini Siapa kan yang seorang melarang saya untuk membahas agama? Anda tahu tidak definisi kristologi dan islamologi? Kristologi berasal dari kata Kristos dan logos. Logos itu artinya ilmu, Kristos artinya ilmu tentang siapa yang dijadikan Mesia. Kristologi itu masuk ranah ilmu. Ilmu konteksnya universal. Tunjukkan di Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh membahas kristologi dan islamologi di depan umum, di khalayak umum. Tunjukkan undang-undangnya biar saya berhenti. Tunjukkan dalil dalam Islam tidak boleh membahas kristologi dan islamologi di depan umum. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya dalam Bible tidak boleh membahas kristologi dan islamologi di dalam ranah umum. Tiga parameter itu harus Anda bawa ke saya supaya saya berhenti dari apa yang saya bahas. Atau dalam ranah moralitas, atau dalam ranah etika,
tunjukkan poin mana, ulama mana, atau kiai mana, profesor doktor mana yang mengatakan apa yang saya lakukan ini melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Anda yang tidak nyaman dengan yang saya lakukan, jangan Anda yang ngatur saya. Anda skip, Anda blok akun saya. Paham? Ya paham. Ini Mbak. sudah room diskusi lintas agama, tempat Iya, orang siap. bercerita tentang agama. Kok Iya, Anda ngatur-ngatur siap. saya harus seperti yang Anda mau? Enggak Saya bukan ada yang siapa-siapa Anda ngaturin. bukan siapa-siapa. Enggak ada Itu loh, ngatur Mbak. namanya intervensi ketika Anda bilang, Oh, Mbak siap. nggak boleh Ya, begini-begini kalau loh. memang Makanya bawa dasarnya apa pelarangan ini? Anda mau mendiskriminasi saya? enggak ada loh, Mbak. Enggak Terus ada. Anda ngomong apa barusan? Dilarang Saya saya ngapa-ngapain? bilang Nah, jangan terlalu boleh jangan itu karena boleh apa? kitab Jangan itu sucinya kata kan? apa? Jangan itu kalimat larangan. Siapa Anda melarang-larang saya? Kok saya dilarang-larang sama Oh, Anda? siap. Ini negara Siap, siap. NKRI, demokrasi, merdeka. Saya orang merdeka loh, bukan budak Iya, Anda. iya. Siap, Melarang-larang siap, saya, ini Mbak. orang. Iya, kan negara Kamu ini pernah punya Mbak nggak sendiri. melihat orang jadi Kristen mendista agama Islam? Kamu ngaku mualaf? Pernah nggak kamu masuk ke room mereka? enggak ada. Saya cuman Kalau kayak tidak ada, kamu urus nonton-nonton. itu dulu. Masuk kamu ke komal-komal Kristen Iya, dulu, urus mereka maksudnya- supaya nggak banyak bicara tentang Islam. Iya, siap. Saya di sini pun room begitu, Mbak. reaksi. Saya pun begitu, Mbak. Saya nonton, Iya, kalau maksudnya kamu cuma nonton begitu, room live siapa yang kayak pernah kamu masuki? Room siapa yang pernah belum- kamu masuki? enggak ada yang ku Berarti kamu masuki. berbohong. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Kamu saya begitu, Mbak. Saya juga masuk ke sana. Saya tanya, kamu masuk room Ya siapa? Allah. Jangan pancing-pancing loh, orang dari tadi ini room akademis. Enggak Room ada yang ini saya mancing-mancing, dedikasikan untuk dialektika lintas agama. Kalau berbicara di sini pakai data. Kalau kamu mau mengkritisi, minimal kamu tahu apa yang kamu kritisi. Jangan Nggak kamu ada. nggak tahu apa yang kamu kritisi, tiba-tiba kamu mengkritisi. Jangan berdusta di Oke, hadapan siap. saya. Siap, Mbak. Oke. Apalagi? Udah itu saja. Cuman Nah, kan silakan gini. turun. Oke, Apalagi? siap. Ya udah itu saja. Silakan turun. Room ini Ya. dialektika lintas agama, tempat bertanya orang nonis. Oke, Bukan siap, tempat siap. kalian mengkritisi saya. Kalau kalian mengkritisi saya, harus ada yang kalian kritisi. Saya siap. Saya suka nih. Oke, siap, Ya, Mbak. Oke. tunjukkan Oke. apa yang salah dari semua diksi saya. Kalau masalah Ya. saya sambil ngomong gini-gini tuh nggak ada urusan sama Anda ya. Atau saya mau Ya, gini-gini siap. kek. Nah, itu urusan saya tuh. Ya. Oke. Mau saya sambil pargoy 12 macam kek nggak ada urusannya dengan Anda ya. Oke. Ya, kecuali saya tampil telanjang bulat di sini, itu menyalahi kaidah Islam. Kalau saya sambil gini-gini ngomong nih nggak ada urusannya dengan Anda. Ah, itu kan badan saya yang saya pakai. Iya, siap. Tuh. Nah, Anda mualaf. Coba saya tanya, tahun berapa Anda mualaf? Oh, baru setahun 2023 Coba ya, tidak ucapkan salah. syahadat di sini karena saya tidak percaya Anda mualaf. Ya. Syahadat. Ya, ngapain? Entah normal, entah enggak tu kan. Perlu dipertanyakan itu. Ah, kata Yesus, hati-hatilah dengan serigala berbulu domba. Serigala Enggak, berbulu siap. domba memperlihatkan dia seolah-olah adalah domba, ramah, baik saya- hati, padahal saya dia orangnya- adalah serigala. Gini, Saya Mbak, saya orangnya mengucapkan tidak syahadat mau. itu adalah kalimat mulia. Tidak ada umat Islam yang malu, bahkan kebanggaan menyebutkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Ya, siap. anna Muhammad Rasulullah. Ucapkan itu. Siap. Ya, mau saya lakukan? Ucapkan. Iya, siap. Saya orangnya Silakan. tidak terlalu apa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bacakan surah Al-Fatihah. Oh, itu makanya saya belum bisa karena saya tidak ada. Bismillah. Setahun mualaf nggak bisa baca Al-Fatihah. Serius. Karena gini, siap, sebelum siap. mengkritisi Dengar dulu, Mbak. umat Islam, hafalkan dulu surah Al-Fatihah ya, Bang. Iya, Mbak. Jadi kalau jadi mualaf itu jangan banyak mengkritisi dulu. Penjelasannya saya dulu, dengar Apa penjelasannya penjelasannya? saya dulu. Saya selama 1 tahun, tapi kayak gimana ya? Kayak tidak ada yang apa ya? Tidak ada yang dekatin untuk mau. Kok Anda minta didekatin? Anda yang masuk Islam, Anda yang mendekati para ulama. Siapa Anda minta didekati? Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Loh,
Sejak gitu. kapan ilmu itu Makanya- datang ketika kau duduk-duduk saja? Kau cari Enggak. ilmu itu, brother. Sebagai seorang Siap, mu'alaf, kau yang Siap. mengikrarkan syahadat, mengatakan bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kau yang cari ulama untuk belajar. Setahun kau jadi Siap, mu'alaf tak bisa baca Al-Fatihah. Tapi kau Siap. masuk ke room dialektika lintas iman mengkritisi saya. Ketika saya tanya mana yang patut dikritisi dari saya, tak mampu. Tunjukkan, brother, jangan mempermalukan diri sendiri. Saya akan memanusiakan Tidak. manusia dengan catatan. Gini. Mengertilah dengan apa yang kau lakukan. Jangan mempermalukan dirimu. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Kalau saya Anda tanya, saya secara motivasi, secara perbuatan saya bisa menjelaskan apa yang saya lakukan ini adalah sebuah reaksi dari aksi. Oke, Hak saya siap. sebagai warga negara Indonesia untuk membela agama saya. Hak saya sebagai seorang muslimah untuk mengcounter semua syubhat. Hak saya sebagai seorang mahasiswi untuk membahas tema yang komprehensif dan sistematis dengan judul yang tertata, iblis ciptaan atau bukan. Hak saya menjawab netizen. Jadi Anda, hak Anda mengkritisi saya apa? Mu'alaf, belum bisa baca Al-Fatihah, tapi sudah mengkritisi Unirifa. Brother, saya tidak anti Bukan kritik. kritis. Gini Mbak, bukan saya Melarang kritis. seseorang itu adalah kalimat larangan. Artinya Anda tidak setuju dengan apa yang orang lakukan. Itu mengkritisi orang lain, brother. Pahami suatu diksi Ya, dulu. kita kan gini, saya maksudnya itu maunya saya. Kita harus Saya kayak bukan berlaku menunjukkan untuk semua bahwa- mau kamu. Saya hidup Oh, di tidak. dunia ini bukan untuk mau kamu loh. Oh, siap. Saya wanita merdeka. Iya, siap. Jangankan Oke. kamu. Andai orang tua saya melarang saya untuk melaksanakan ibadah saya tentang itu. Apalagi kamu. Iya, Gitu. Oke. Ya. Jadi begitu, brother. Jadi kalau Ya, sebagai mu'alaf, siap, nyimak Mbak. dulu, tonton dulu, ada apa nih? Ini lagi bahas apa temanya? Belum kita bahas tema. Harusnya kamu tahu apa yang saya lakukan. Saya menjawab semua typingan di bawah, ya. Makanya Oke, siap, perhatikan, Mbak. baru Jadi saya, bertanya, gitu loh. saja, saya minta maaf memang. Belajar Al-Fatihah dulu ya, baru kritisi orang lain. Oke, siap. Saya belajar, kristologi saya belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Deddy di mute dulu. wabarakatuh. Teman-teman yang naik ke koma saya kalau muslim tolong ikuti aturan. Ya, siap, Ucapan Mbak. salam itu, mengucapkan salam itu tidak wajib ya. Menjawab salam adalah kewajiban. Ketika masih ada obrolan, umat Islam yang naik ke sini jangan ucapkan salam dulu. Nanti ketika sudah mulai ada jeda baru ucapkan salam, karena menjawab salam itu wajib. Ya, kenapa? Ketika masih ada omongan, ketika ada yang mengucapkan salam takutnya ke distract nanti. Kalau saya sudah sapa baru ucapkan assalamualaikum. Begitu aturannya ya. Jangan ikutilah penjajah-penjajah ya. Oke, yang lain standby dulu. Bukan saya egois, tapi saya harus membuat aturan-aturan di Komal ini. Kalau tidak teratur hidup ini berantakan nanti ya. Nah, karena kita dilihat oleh banyak orang. Oke, Meranto. Saya Ya, tanya sama siap, Kak. kamu. Kamu kan Ya. baru masuk mungkin di dialektika lintas iman. Saya maklumi lah. Ya, siap. Saya mau tanya sama kamu. Kamu pernah tidak nonton channel Kristen di TikTok ataupun di YouTube yang menghujat agama Islam? Oh, kalau soal itu mungkin ya jangan mau dibilang enggak, tapi ya pasti karena sekarang kan kita Jawabannya Lalu. kenapa begitu sih, brother? Saya itu cuma nanya. Kamu pernah Oh, nggak iya. denger Iya, orang pernah, Kristen pernah. buka komal menghujat agama Islam? Kamu pernah nggak itu? pernah. Siapa orangnya? Mbak, ya saya minta maaf karena saya kalau coba, maksudnya untuk menonton, cuma nonton Brother, tidak jangan, lihat. kamu itu sedang tidak berdusta dengan diri saya. Kamu berdusta dengan Siap. dirimu sendiri loh. Enggak, Mbak, karena gini, jujur ya, saya orangnya tidak Apa yang sekolah. kamu jujurkan? Jujur apa? Coba. Jujur itu Jujurnya ketika gini. berbicara sesuai realitas. Contoh, Iya, siap. kamu bilang, saya tanya, apakah kamu pernah melihat orang Kristen yang menghujat agama Islam? Kamu bilang pernah. Kalau Ya. pernah itu artinya kamu tahu room mana yang menghujat agama Islam. Saya tanya sama kamu tidak mampu menunjukkannya. Jadi orang yang tidak mampu menunjukkan bukti dari apa yang dia omongkan itu bisa jadi dusta, brother. Jangan berdusta. Siap. Gini, Mbak, saya orangnya Hmm. sedangkan kalau kayak misalnya ini, bukan misalnya, ini Mbak, namanya Mbak saja karena hurufnya ada 3. Saya cuman eja, Mbak ya. Saya tidak peduli kamu tahu saya atau tidak. Tetapi yang Enggak, saya tanya enggak, adalah kamu gini. pernah tidak masuk ke komal Kristen yang menghujat agama Islam? Kalau Clear. masuk komal Koreksi tidak. lagi. Kamu pernah Kalau menonton? iya, menonton iya, siap. Siapa? Siapa yang kamu tonton? Makanya saya tidak tahu baca, Mbak. Jadi namanya itu mana saya mau tahu, Mbak. Sedangkan namanya brother. Mbak saja sudah susah. Anda kan ngaku mualaf nih. Ya, Ya kan? siap. Oke. Ya, siap. Coba sebutkan rukun Islam. Makanya Mbak, saya selama 1 Hmm. tahun belum pernah diajari
Memang saya ikut sholat. Dari mana saya tahu siap. kamu benar-benar Islam? Jangan-jangan kamu Kristen yang menyamar. Oh, mau buktinya? Iya, saya mau bukti. Justru saya lagi ingin bukti kamu Islam biar tidak ada tuduhan bahwa kamu itu ada Kristen. Saya mau kamu membersihkan nama kamu dari netizen di bawah yang mengatakan kamu oten ori. Justru saya membantu kamu untuk membersihkan nama kamu loh. Bahwa kamu dituduh di bawah sebagai mualaf gadungan. Nah, buktikan kamu di sini mualaf dan tidak salah paham lagi. Biar saudara-saudara saya tidak berdosa di bawah itu. Saya masih kasih kesempatan kamu untuk membersihkan nama kamu. Tunjukkan kalau kamu mualaf. Oke, siap. Sabar ya. Teman-teman ingat ya, kalau dia sudah bisa membuktikan kalau dia mualaf, kita harus hargai ya. Tidak boleh kalian bilang dia itu kafir ya. Karena ketika mengkafirkan orang yang beriman kepada Allah, kafir itu akan berbalik kepada kita. Hati-hati ya. Hati-hati. Sabar. Sabar ya, Kalau Mbak. dia mualaf pun dia tidak paham Islam, itu masih wajar lah karena dia tidak Saya belajar belum kan. paham. Ya, siap. Ya, kalau saya masih nggak saya belum turunkan dia. Saya tidak mau dia secara pribadi diserang oleh netizen. Saya tidak mau, kecuali kalau dia memang berdusta, maka layak baginya untuk diserang oleh netizen karena dia yang berdusta. Tapi kalau dia tidak berdusta, saya harus bela dia gitu loh. Minimal saya bela dia sebagai seorang mualaf yang dapat perlakuan rahmatan lil alamin dari Islam. Cuman saya kalau masalah kritikan yang saya lakukan itu apa namanya? Ya Mbak, dari mananya saya kurang tahu baca, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mbak. Mana? Dari mana ya? Oke. Tunggu saya besarkan dulu ya. Oke, sip ya teman-teman, Oke, berhenti ya. Oke, siap. Nah sekarang saya menyarankan kepada Anda. Ini saya kasih Iya, tahu kepada siap. Anda. Saya jelaskan kenapa saya hadir ya. Ini Iya, penting Kak. buat Anda, saya jelaskan. Nah, brother nama Islam Anda siapa? Nama Islamnya Ahmad Ferdi Keyopi. Saya panggil Anda Ahmad ya. Ya, siap. Teman-teman Islam begini. Saya itu orang yang sangat skeptis, memang tidak gampang percayaan. Tapi kalau dia sudah berusaha menunjukkan data-data, walaupun itu bukan data dia, ya, saya hanya bisa menghakimi yang zahir. Ingat teman-teman, sebagai seorang Muslim, Umar ibnu Khattab mengajarkan kita hanya bisa menghakimi yang zahir, menilai yang zahir. Kita sudah lihat kalau ada sertifikat mualaf, anggaplah iya ya, ya. Ya, tunggu ini dengan KTP-nya biar sekalian ya. Nggak usah, nanti di banned TikTok, nggak usah. Gini merantau ya, mungkin Anda kaget ketika saya terlalu keras kepada kaum kafir. Dalam Al-Quran Iya, siap, memang siap. orang-orang Islam itu harus keras kepada kaum kafir. Iya, siap. Ada Kak. perbedaan antara mereka yang tersesat dengan mereka yang penyesat. Mereka yang penyesat Ya. itu selalu membuat sondingan-sondingan untuk menjelekkan, menistakan agama Islam. Di antaranya membahas Nabi, Allah dan juga Al-Quran. Kalau untuk serangan pribadi ke saya itu saya tidak masalah. Paling saya bawa bercanda. Contoh kamu lihat tadi ya, di mana siap, ada Kak. Oten yang mengatakan bahwa Unirifa yuk kita nikah Syrio, katanya itu Oten. Saya bilang saya tidak mau nikah sama Oten karena kulupnya belum bersunat, jijik saya bilang. Saya Iya, tunjukkan dalam Halodoc ya. Ini kronologisnya tadi dan mungkin kamu melihat pas saya sedang menjawab mereka yang men-typing di bawah. Itu mungkin yang kamu lihat. Nah, Iya, siap. pertama yang kamu harus lakukan sebagai seorang muslim dan muslimah, kita itu harus bisa menempatkan ramah dan marah pada tempatnya. Ramah itu adalah perintah, marah juga perintah. Kalau seandainya kau tidak marah ketika agamamu dinista, maka apa gunanya kau beragama? Oke, Hak dan siap. kewajiban kita itu adalah marah ketika agama dinista. Tapi marah yang seperti apa? Marahnya Unirifa, marah membawa data. Unirifa sebutkan data-data untuk mengcounter tuduhan mereka. Kalau dikatakan Unirifa menista, maka harus ada bukti bahwa yang dilakukan Unirifa adalah menista. Unirifa belajar kristologi baik secara otodidak kepada orang-orang yang akademis. Buktinya apa? Saya membaca jurnal ilmiah dari Sekolah Tinggi Teologi. Saya mempelajari sejarah kekristenan dari buku-buku yang dibuat oleh skolar Kristen sendiri. Saya membaca ayat-ayat Bible dari kitab yang dipegang oleh orang Kristen sendiri. Saya menghindari menafsir. Perhatikan, jangan dibaurkan arti menafsirkan dengan membacakan. Ketika saya membacakan kitab suci kalian, jangan kalian bilang itu menafsirkan. Karena menafsirkan artinya adalah dari kata fasara, mengeluarkan makna. Nah, itu baru masuk undang-undang penistaan agama. Ketika saya menafsirkan kitab suci orang lain, baru itu penistaan agama. Ya, jadi begitu. Nah, yang ketiga, yang harus dipahami, room ini room dialektika lintas agama. Kenapa room ini harus ada? Karena banyak room-room Kristen
membuka room untuk membahas agama Islam, tidak mau diskusi yang baik dan benar, menggunakan moderator, timer, dan juga tema. Unirifa tidak mau seperti mereka. Nah, kalau seandainya Unirifa melakukan sesuatu yang salah, Unirifa itu bukan anti kritik. Silakan dikritik asal mengerti apa yang dikritisi dari saya. Oke? Room ini jauh lebih baik dibandingkan room Oten. Room di sini justru menaikkan Oten awam yang berilmu, tak berilmu, punya Roh Kudus, tak punya Roh Kudus, dinaikkan di sini, diizinkan bicara, tapi akan diturunkan ketika sudah tantrum, kejang dan ayan. Saya kasih kesempatan, bahkan di sini saya prioritaskan nonis untuk bertanya. Ini roomnya, ini guna roomnya. Bukan seperti room Oten. Membahas ayat suci tanpa ilmu pengetahuan, tidak meletakkan para ustadz atau orang kredibel di situ untuk membahas. Justru Unirifa menunggu pendeta-pendeta yang mampu membahas Bible untuk berdiskusi dengan Unirifa. Begitu, ya. Jadi brotherku, mungkin Anda merasa, wah ini room kok bahas agama. Loh, kalau orang boleh membahas politik, orang boleh membahas aib orang lain, orang boleh membahas masalah apa yang ingin dia bahas di publik, kenapa sih tidak boleh membahas tentang agama? Bukankah itu masuk ranah ilmu? Nah, kalau ada yang melarang saya, justru kalian tidak menghargai demokrasi, kebebasan bicara. Kecuali saya menista. Kalau saya menista, saya harus buktikan. Kalian harus buktikan kalau saya memang menista. Kalau saya katakan Tuhannya Oten mati, apakah menista? Oh tidak, karena memang Tuhannya Oten pernah mati. Mereka yang percaya, dalilnya ada. Mereka harus mengabarkan kematian Tuhan. Gitu, brother ya. Nah, jadi ada alasan. Dalam Islam bermujadalah atau berdebat itu bukan dilarang, tetapi diajarkan caranya yang mana. Apa dalilnya? Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Baca surah An-Nahl 125. Serukanlah kebaikan itu dengan cara hikmah, ya. Wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya asan. Diperintahkan bermujadalah wajadilhum billati hiya asan, dengan cara baik. Cara yang baik adalah dengan mengajak diskusi akademis. Kalau cara bicara itu hak saya. Di dalam Islam akhlaknya perempuan itu adalah seperti saya zaman sekarang ini. Kenapa? Saya terlalu manis. Kalau saya lembut nanti birahi orang yang nonton. Saya harus terlihat begini memang. Nggak boleh saya terlihat, abang, nama abang siapa? Birahi nanti orang-orang di sini. Shalom, puji Tuhan ya Mas Mbak. Berkat malam ini lancar ya, banyak pelanggan. Ya, saya harus seperti ini. Harus keras. Gitu. Biar nak birahi yang lihat saya. Karena wajah saya terlalu manis. Manis ke senyum macam ni? Manis ke? Jadi brother, kalau Anda lihat cara saya main gini, ini karakter saya karena saya menghadapi orang-orang yang menghujat. Nah, begitu. Paham? Nggak boleh saya seperti ustazah-ustazah itu. Saya bukan ustazah. Kalau ustazah itu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena mereka berbicara kepada sesama akhwat. Saya di sini dilihat laki-laki. Kalau saya di sini lembut-lembut, sok cantik, birahi nanti kalian. Nah, itu nggak mungkin juga saya jelek-jelekkan muka aku kan. Emang nggak bisa dijelek-jelekkan, susah. Paham brother? Meranto? Paham Kak? Ya, silakan kasih masukan ke saya. Saya tidak tolak kebenaran datang dari Anda walaupun Anda seorang mu'alaf. Tapi saran saya, pelajari Al-Quran. Ya siap, insya Allah Kak. Dah, ada lagi yang mau disampaikan? Kayaknya cukup. Saya minta maaf kalau pertemuan pertama kita ini tidak menyenangkan. Karena Anda masuk ke kamar saya, ibarat kata masuk ke rumah saya, tiba-tiba ngatur-ngatur di mana saya harus meletakkan meja dan meletakkan hiasan dinding saya. Saya tersinggung. Wah, Ya siap. ya. Semoga Oke. dengan masuknya ke koma saya, Anda mengerti bahwa dunia itu tidak seindah yang Anda bayangkan. Ketika Anda menjadi Islam, agama yang Anda akui itu sedang dipijak-pijak martabatnya oleh orang-orang yang dulu Anda menjadi pengikutnya, itu Kristen. Nah, Ya, mereka siap. menghina, menista, membuat syubhat terkait Islam. Orang seperti saya ini wajib hadir. Sebagai apa? Sebagai tamparan keras untuk mereka yang menghujat agama Islam, membuktikan ketika mereka menghujat agama Islam, hujatan itu akan kembali kepada mereka. Saya bisa tunjukkan. Oke, mungkin kita sapa Bang Meranto. Kalau memang ingin belajar di koma saya, standby di sini, dengarkan diskusi Ya, siap. saya dengan teman-teman Siap. Kristen. Ya siap. Ya.
Oke, kita lanjut ke tema kita. Iblis itu ciptaan atau bukan? Teman-teman, kali ini saya ingin mengangkat satu doktrin yang sering saya temui di ranah dialektika lintas agama. Banyak orang Kristen yang menolak bahwa iblis itu diciptakan. Iblis sebenarnya berasal dari bahasa Arab, dari kata ablasa, artinya adalah terputus. Artinya adalah terputus dari rahmat Allah. Maka iblis itu adalah gelar, generic name dari dari kalangan jin yang bernama Azazil. Proper name-nya Azazil, kemudian digelar sebagai iblis karena dia terputus rahmatnya dari Allah Azza wa Jal, karena menolak perintah Allah dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Jadi ini adalah pertama sekali Allah dalam surah Al-Baqarah menceritakan bagaimana keingkaran dari iblis. Nah, menurut umat Kristen, iblis ini tidak diciptakan. Pertanyaan yang muncul dari doktrin ini adalah, siapa yang menciptakan iblis? Yang kedua, kalau iblis tidak diciptakan, maka iblis apakah datang sendiri begitu saja, twing, hadir saja begitu? Nah, jadi itu ya perlu dijawab oleh umat Kristen. Oke, saya sapa Bang Dedi nih. Dedi Muslim atau Kristen? Silakan dijawab. Yang mualaf belajar dulu, nyimak di atas. Kalau ada pertanyaan, ajukan pertanyaan. Kita buka room dialektika lintas iman yang kita usahakan menggunakan data-data dan literasi yang akademis. Silakan Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi. Alhamdulillah wa syukurillah, saya dari kecil dari lahir beragama Islam. Saya mohon minta izin sama teteh aja ya, teteh Uni Ripa. Saya hanya ingin niat mendukung dan hanya ingin mendoakan yang saya bisa, itu aja. Enggak banyak pertanyaan gitu, udah Ripa. Kalau itu diizinin. Oke, terima kasih supportnya Bang. Izin saya turunkan karena kita biarkan yang di atas ini adalah orang-orang yang berdiskusi dengan saya. Terima kasih benar Ripa. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Sungkono. Ya, Muslim atau non Muslim, brother? saya Kristen. Oke, silakan. Tema yang saya angkat adalah iblis ciptaan atau bukan. Dan kalau Anda ingin membahas tema lain, silahkan ajukan tema lain. Saya siap mengganti tema yang ingin Anda bahas dengan saya. Gunakan waktu ini berdiskusi, mentransfer knowledge Anda sebagai umat Kristiani, atau bertanya saja kepada saya sebagai seorang muslimah. Silakan ambil posisi Anda, mau menjadi orang yang bertanya tentang Islam atau berdiskusi dengan saya, dua arah. Silakan. Iya, saya cuman mau bertanya doang sih. Oke, Kalau boleh. 1001 pertanyaan buat Anda sebagai Kristen, ya. Dengan catatan, kalau Anda membantah jawaban dari saya, bawakan literasi pembantah. Kalau bantahannya dari kognitif Anda, saya tidak perlu menanggapi, kecuali Anda scholar, ya. Iya, saya mau Silakan, bertanya aja, pertanyaan Mbak. satu. Satu Pertanyaan aja pertanyaan saya. Iya, pertama, apakah benar Nabi Muhammad itu mengawini anak kecil? Tidak benar. Beliau menikahi wanita yang sudah balik, Sayyidah Aisyah, dibawa ke rumah umur 6 tahun. Beliau kemudian bergaul dengan baginda umur 9 tahun. Umur 9 tahun pada saat di zaman Nabi Muhammad tidak bisa dikatakan anak kecil, tapi sudah balik. Gitu. Karena kalau bicara tentang kecil, Ucok Baba itu juga kecil, tapi dia sudah dewasa. Kalau dikatakan di bawah umur berapa? Umur berapa di kitab Anda, di kitab Tatang Sutarman, di kitab orang Hindu yang mengatakan batas maksimal wanita boleh dinikahi? Maka bisa kita katakan umur 9 tahun itu adalah umur kecil. Ya. Karena dalam ensiklopedia Katolik Advent dikatakan bahwa Maria dihamili umur 12 tahun oleh Tuhan Anda yang statusnya pada saat itu adalah istri Santo Joseph yang berumur 90 tahun. Kalau seandainya dikatakan Maria masih bocil waktu dihamili oleh Tuhan Bapa, maka saya tidak tahu kalau Anda mau mengatakan Tuhan Bapa menghamili bocil. Nauzubillahi min dzalik, penistaan yang besar terhadap Tuhan Bapaknya, Tuhan Anda yang adalah Bapaknya Yesus. Kalau dalam Islam, Nabi Muhammad SAW dalam riwayat hadis yang masih diperdebatkan oleh para ulama, bahkan ada ulama yang kemudian tidak sepakat dengan hadis ini karena berkaitan dengan analisis kemudian identifikasi kemudian bahwa ternyata Sayyidah Aisyah sudah ikut berperang.
Ya, padahal Sayyidah Aisyah pada waktu itu konon katanya masih kecil dan tidak boleh ya, dalam Islam itu batasan umur berperang itu harus di atas umur kalau tidak salah 15 atau 17 saya lupa, tapi tidak lagi di bawah umur. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah dinikahi umur belasan tahun. Nah, itu menurut kajian ulama kontemporer. Tapi kalau dikatakan apakah dia kecil, kecil itu batasannya berapa umurnya? Coba saya tanya sama Anda. Kecil itu batasannya berapa? Anak kecil berapa umur anak kecil? Yang saya tanya tadi, Bu. Saya kan sudah Apakah jawab benar? tidak benar. Oh, berarti Karena Nabi Muhammad 6 tahun itu Ya, mana dalilnya masih dia dewasa menikahi? atau gimana? Mana dalilnya dia menikahi umur anak 6 tahun? Dia tuh menikahi 6 tahun dan digauli Mana 9 dalilnya? tahun. Iya, mana dalilnya? Di hadis Bukhari itu. Mana? Tunjukkan dalilnya. Saya buka open cam sekarang juga, tunjukkan dalilnya. Saya nggak percaya dengan kamu. Kamu Kristen. Kristen banyak berbohong depan saya ya. Tunjukkan dalilnya. Buka ya. Saya baca ini ayat apanya hadis Saya nggak Bukhari. percaya. Saya mau lihat kamu betul pegang hadis Bukhari atau tidak. Mana? Buka cam, tunjukin literasi kamu dapat dari mana? Dari buku si Cepot. Mana percaya saya? Kan saya nggak bisa Saya open cam. Ya sudah, Ini kamu dapat pengikut saya kan nggak bisa. Oke. Footnote-nya literasi itu dapat dari mana? Literasinya dapat dari mana? Saya Bukhari Silakan apa? baca Sahih Bukhari. Yang bawa kan kamu. Saya Hadis mengkritisi Bukhari. Hadis Bukhari kamu ketemukan di mana? Hei, hadis Bukhari itu juga terdapat dalam literasi Kristen. Yang mana di situ dirubah-rubah terjemahannya. Saya minta dari mana kamu dapat hadis Bukhari ini? A. Dalam Kitabul Bukhari, Sahih Bukhari. B. Dalam website Islam. C. Dalam congornya Oten. D. Dalam buku Tatang Sutarman. Hadis Bukhari 3894. Dan kamu Silakan dapat baca. hadis Bukhari itu di mana? Udah itu data saya. Iya, tapi dapat data dari mana? A. Dari Kitabul Bukhari, Sahih Bukhari. Kalau begitu penerbitnya Silakan siapa? baca Tahun hadis berapa? Bukhari. Ya, hadis Bukhari. Kamu mengerti diskusi ilmiah nggak? 3894. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan? Kamu mengerti diskusi ilmiah? Ya harusnya kan Diskusi ilmiah itu Ibu, punya data literasi kayak saya apakah nih. 6 tahun Saya itu tunjukkan. dewasa? Begini Nah, caranya kita diskusi ngomong dulu sama saya dewasa ya. itu sampai berapa tahun dulu? Iya, mana 6 tahun itu bukan dewasa. Masalahnya di mana Nabi Nah, Muhammad itu kan menikahi yang umur kecil, anak? kan? Mana Nabi Muhammad menikahi anak 6 tahun? Hadis Bukhari, itu hadis Iya, mana? Bukhari. Coba bacakan hadisnya, bacakan hadisnya. Saya bacakan. Ya, silakan bacakan. Ini kan satu hati saya Bacakan. itu. Dia itu Kau dia penipu. dinik ini. Kau Saya kenapa tidak penipu? Saya tidak Kenapa penipu. pendusta? Kalau tidak Loh, menipu, saya penipu? bacakan Nabi Muhammad menikahi anak umur 6 tahun. Tunjukkan datanya. Silakan buka hadis Bukhari. Hei, 3 kau yang buang air besar, 3894. jangan saya yang Oh. mencebokmu. Kau yang buang air Masalahnya besar, masa saya aku tidak yang- bisa kau buka baca. open cam. Berdusta Kan saya kau. ini, saya nggak berdusta kok. Baca. Kalau kau kalau membawa ibu literasi, berani, baca. Silakan Penipu. kan. Baca Saya bukan penipu, Bu. Nah, ya udah tunjukkan, baca. Kan silakan Sumbernya buka apa? di situ. Sumbernya apa? Hadis Bukhari Hei, ada juga yang mengatakan hadis Maryam lah, hadis 3894. binatang ini Ayo, nggak bisa diajak ngomong. tuh, Nggak usah kan. kau turun. Kau nggak ada, Apa? nggak bisa. Penipu seperti kalian ini hanyalah memenuhi nubuatan Yesus bahwa orang yang disesatkan oleh penyesat dari kalangan yang membawa-bawa nama Yesus itu lebih kurang ajar, lebih jahat dibanding orang-orang yang menyesatkan. Terbukti melegalkan penipuan, ya, membawa kabar hoax. Ini dia penipu. Tunjukkan sama aku data Nabi Muhammad menikahi anak umur 6 tahun. Penipu. Jangan menipu-nipu kami di sini. Saya ini membentengi penipuan. Saya ini adalah tempat, ya, room saya ini room membentengi orang-orang dari banyak tertipu, dari orang-orang seperti kalian yang menjajakan Tuhan yang mati terkutuk di tiang salib. Saya berhak menjadi benteng supaya tak masuk penipu-penipu seperti kalian di ranah sosial media tanpa dasar, tanpa data bicara di publik. Nggak akan saya izinkan kalian menipu umat Islam. Kalau kalian menipu kawan-kawan kalian di gereja, silakan. Ngeri. Nggak ada urusan dengan saya. Jangan kalian tipui umat Islam. Saya berhak untuk membentengi penipuan-penipuan. Contohnya begini, ini kalau data tuh begini, ya. Nah, ini contohnya. Kalau kita lihat di sini adalah New Advent. Di sini datanya adalah, teman-teman kalau mau cross check ya,
linknya ini nih. Ntar. http www.newadvent.org ya, ensiklopedia Katolik New Advent. Ya, nih kita baca Maria. Bentar saya bacakan dulu ya, bentar. Kalian cari di sini ya, New Advent, Perawan Maria yang terberkati judulnya. Pertunangannya dengan Santo Joseph. Nah, ini ya. Tulisan-tulisan apokrif yang kami rujuk di paragraf terakhir menyatakan bahwa Maria tetap tinggal di bait Allah setelah dipersembahkan dan dididik bersama Yahudi lainnya. Di sana ia menikmati penglihatan-penglihatan yang luar biasa dan kunjungan-kunjungan malaikat suci. Wah, ternyata, nah nanti kita bahas ini ya. Ini menarik untuk dibahas ini. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa malaikat datang untuk memberi makanan kepada Maria. Ternyata ada tulisan apokrif yang ditolak oleh gereja bahwa ternyata Maria itu dikunjungi oleh malaikat, teman-teman. Ketika dia berusaha 14 tahun ya. Nah, nih. Ia mengirimkan pulang untuk dinikahi. Maria mengingatkan akan sumpah keperawanannya dan dalam rasa malunya imam besar berkonsultasi kepada Tuhan. Nah, ini 14 tahun ya. Tapi ada nanti satu lagi dia umur 12 tahun. Pada saat itulah dia dihamili, dibuntingi oleh Tuhan. Ya, Tuhan Bapak yang menghamili Maria umur 12 tahun, pada saat itu dia sudah menjadi istrinya si Santo Joseph. Nih. Gadis-gadis Yahudi dianggap dapat menikah pada usia 12 tahun dan 6 bulan. Meskipun usia sebenarnya dari pengantin wanita bervariasi tergantung pada keadaan pernikahan didahului oleh pertunangan. Setelah itu pengantin wanita secara hukum menjadi milik mempelai pria meskipun dia tidak tinggal bersamanya sampai sekitar setahun kemudian. Ketika pernikahan tersebut dirayakan, semua ini sesuai dengan bahasan penginjil Santo Lukas 1:27 menyebut Maria seorang perawan yang bertunangan dengan seorang pria bernama Santo Joseph. Gitu. Nah, ketika Maria dan ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, umur berapa dia mengandung dari Roh Kudus? Masih kecil, bocil. Nah, menurut adat Yahudi, pernikahan antara Yusuf dan Maria harus diatur oleh orang tua Santo Yusuf. Terus, sebentar lagi, nih. Ini mama Tuhan kalian aja bocil ketika dihamili sama Tuhan Bapak. Bini orang lagi yang dihamili. Nah, gini caranya diskusi itu buat data. Nih. Tuh mama Tuhan kalian dibuntingi bapak Tuhan aja nih. Teman-teman perhatikan ya. Mama Tuhannya orang Kristen ini kan orang Yahudi. Usia pernikahan bagi wanita di kalangan tradisional Yahudi adalah pada usia muda. Hal ini tergambar dari buku tulisan Philip King and Lawrence Steiger Life in Biblical Israel. Nah, kemudian di sini di Israel zaman dulu anak-anak perempuan menikah di usia remaja bahkan di awal remaja. Pertanyaannya berapa pasti umur yang dimaksud bisa kita buka dalam catatan sejarah dari James Nail dalam bukunya Everyday Life in the Holy Land. Di sini bahasa Inggrisnya gadis-gadis dikawinkan di 11 atau 12 tahun usia tuh. Mama Tuhan kalian Yahudi. Meskipun hal ini bukan batasannya, mereka sering menikah juga di usia 9 tahun. Jadi wanita Yahudi zaman dulu mereka bahkan menikah di usia 9 tahun. Jadi pernikahan di usia 11-12 tahun bahkan 9 tahun adalah memang hal yang lumrah dan diperbolehkan dalam tradisi mereka. Apakah usia 9 tahun adalah batas minimal wanita Yahudi menikah di sinagog-sinagog dan diresmikan oleh para rabi? Tidak juga. Jika kita membuka dari catatan sejarah lainnya nih, catatan sejarah. Ternyata kita akan mendapatkan batas minimal usia pernikahan wanita Yahudi dan disetujui dalam hukum agama Yahudi yang sangat mencengangkan, yakni 3 tahun. Kok sumberku nggak jelas kata kau? Ini sarapan pagi biblikal ini. Kau bawa data aja, kau nggak sarapan pagi biblikal ini ha? Burita Wahyu. Siapa ini Burita Wahyu? Tahu kok Burita Wahyu? PA. Oten dikasih data, bilang pula data kita nggak jelas. Kalian ngomong nggak pakai data. Congor kalian bicara nggak pakai data. Giliran kami kasih data dari Kristen kalian bilang data nggak jelas. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kono tuh yang tanya ayat tadi tuh. Kenapa diturunin saya? Ya kau nggak bisa tunjukin data. Ini room akademis, bukan room congorlogi. Dari sini nggak pakai Kan congor udah aja, ini, pakai itu data. kan datanya tadi. Kan ibunya Iya, aja udah, nggak tunjukin baca. data. Loh, kau yang punya masalah, kok aku yang kau repotkan? Kau yang punya problem, aku yang tunjukin data, kan gila kau. Di Al Hadis Sungkono. Bukhari, terus Di Al Sungkono. ada tuh. Kenapa? Aduh, kenapa lo oten-oten ini nggak ada otaknya sama sekali kalau gue diskusi ya. Otak nggak bawa, ilmu nggak bawa. Aku maklum kalau kalian nggak bawa adab, karena memang kalian tidak diajarkan cara beradab. Aku maklum kalau kalian nggak bawa ilmu, karena aku tahu kalian nggak berilmu.
Karena kalian mengakui aku bodoh karena Injil Kristus yang diberitakan. Tidak masalah. Tapi minimal aku butuh literasi. Di sini yang paling penting itu literasi. Ya, literasi. Karena di sini kita mau edukasi. Nih, edukasi itu bukan apa yang konsepsi yang kita sampaikan loh. Karena konsepsi itu bisa nanti multitafsir tuh. Yang menjadi ilmu di sini pengetahuan adalah informasi by literasi. Itu yang dibutuhkan rakyat. Kau yang menuduh aku yang harus membuktikan tuduhan kau benar. Contoh gini, agamamu nggak betul. Ya mana datanya agamaku nggak betul? Aku buka lah ayatnya di situ. Berarti kau suruh aku membuktikan agamaku tak betul. Kan koplak kau. Si Yesus bilang dia datang untuk siapa? Itu dulu yang saya mau tanya sama kamu. Yesus bilang dia datang untuk siapa? Untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Berarti dia untuk domba-domba yang hilang. bangsa Israel. Nah, waktu dia hidup, untuk domba-domba yang hilang. Untuk domba yang hilang. Iya, kalau yang hilang nggak perlu lah. Kalau orang sudah beriman kepada Tuhan, ngapain diajarin lagi? Yesus itu hanya meluruskan. Iya betul, saya paham itu. Jadi gini. Karena orang-orang imam-imam Lewi itu, gini, imam Lewi itu kan percaya, maksudnya percaya kepada ajaran Yahudi. Tapi mereka tidak percaya dia Mesias, makanya dia datang mengabarkan kepada orang-orang yang tidak percaya. Sedangkan iya, kepada siapa? Bani Israel kan? Iya, kepada. Udah cukup nggak usah dijelaskan, saya paham itu, kepada Bani Israel. Nah, ini pengakuan dia ya, dia datang kepada Bani Israel. Yang kedua, Nah, itu ada di Kisah Para Rasul pasal 6 Kak. apa lagi itu? Bentar dulu, gantian. Kita ini satu-satu, katanya kita sistematis. Nah, perkataan Yesus, dia datang untuk siapa? Kamu sudah menjawab, untuk Bani Israel. Clear? Oke. Sewaktu Yesus hidup di dunia, pernahkah dia keluar dari Yerusalem, menginjili orang di luar Yerusalem? Silakan dijawab. Untuk keluar Yerusalem kemungkinan besar ada, tapi itu masih tetap di wilayah Israel. Karena Yerusalem itu Iya, pernahkah dia menginjili orang-orang di luar Bani Israel? Kalau untuk keluar kayaknya tidak ada. Terima kasih. Jawabannya di sini jelas ya. Yesus tidak pernah injili non-Israel. Injili non-Israel. Nah, yang ketiga, pertanyaan saya. Pernahkah ketika Yesus hidup, murid-muridnya menginjili non-Israel? Silakan Terus jawab. ini Kak, di situ kan Katanya sistematis. Iya, sistematis, makanya saya harus sejalan dengan cerita sejarah. Jadi di mana di saat itu dia melarang murid-muridnya. Melarang ternyata. Justru dilarang ya, saya catat. Maksudnya dia bilang gini, jangan engkau pergi kepada bangsa-bangsa lain. Itu karena belum ya. Dilarang ya. Murid dilarang. Murid dilarang ke bangsa lain. Belum apa? Belum 3 poin. Janji Bapa. Maksudnya belum dijanjikan. Jadi jangan keluar dulu. Janji Bapa yang mana? Tentang Roh Kudus. Kamu harus Gimana Bapak berjanji itu? Itu perkataan dia, Kak. Kamu Ya, harus janjinya apa? Janjinya harus apa? Kapan diucapkan janji itu? Tentang apa? Roh Kudus itu tentang penghibur. Mana datanya, coba. Janji apa? Yuk kita baca. Saya pengen tahu janjinya mana ini. Kisah Para Rasul ayat berapa tuh? Dia Kisah berkata Para bahwa Rasul. Janji. ada murid-murid berkata. Sabar, saya cari dulu. Saya sabar. Saya orangnya bersabar. Saya ngadapin kalian tuh penuh dengan kesabaran loh. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku untuk bisa bersabar. Yesus bilang dia untuk Bani Israel. Waktu hidup gak pernah nginjilin orang non Israel. Bahkan ketika ketemu sama orang yang minta tolong bukan Israel, dibilang Bani Kunarion. Murid-murid dilarang ketika mengajarkan Bani Israel. Kok tiba-tiba dia bilang Injilnya seluruh bangsa? Kan ada aneh-aneh. Yang ada-adanya kalian. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh. Harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Kan begitu. Ini. Yang mana? Kisah Para Rasul 1 ayat
Bacakan. Sabda Rasul 1 ayat 4, mata sakit lagi. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Nah, itu tentang yang tadi dia larang tuh. Dilarang. Dan tinggal di Ini Yesus kok pelin-pelan banget ya. Pertama dilarang. Nah, terlanjut. mereka tinggal di situ sampai menunggu janji Bapa. Yang demikian katanya telah kami dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, itu tentang baptisan Roh Kudus yang nanti dicurahkan dari Bapa. Jadi karena Roh Kudus itu dicurahkan, baru mereka boleh pergi kepada bangsa-bangsa Di mana lain. itu dikatakan? Janji Bapak mana? Janganlah memfitnah Bapak bikin janji di sini. Ini saya Uni Ayat Diva berapa tuh berjanji yang- akan mengirimkan Yuni uang 500.000. Nah, ada yang dengar tadi? Ada. Kalau nggak dipenuhi itu dosa. Yesus Tiba-tiba berkata, gini Kak, kan Bapak selalu berbicara dalam dia. Kan ada ayat di mana dia bilang Bapak yang berkata-kata dalam aku. Jadi iya. di mana Bapak di mana berjanji? Jadi di saat dia berkata kalau kamu akan menerima Roh Kudus, berarti itu Bapak berkata dalam dia, Kak. Makanya dia berkata bahwa akan ada penghibur Roh Kudus. Jadi setelah menerima Roh Kudus itu dia berkata, artinya Bapak yang berkata dalam dia tuh. Di mana nih Gila. Bapak berkata nih? Di mana Bapak berkata? Ada ayat tuh. Mana? Bapak berkata-kata dalam aku. Dialah yang Di mana melakukan itu? pekerjaan. Di mana ayatnya? Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dia yang melakukan pekerjaannya. Jadi maksudnya di dalam diri Yesus itu ada Bapa gitu. Iya, di dalam diri Yesus ada Bapa. Waktu Yesus mengatakan perempuan Samaria itu kunarion atau anjing, berarti Bapa yang bilang. Itu ada umpama, Kak. Kayak gimana? Ayat Iya, berapa tapi itu? katanya Bapa. Waktu Yesus mengutuk pohon ara itu Bapa yang mengutuk. Kalau mengutuk, iya mungkin bisa jadi karena memang Ya. itu melambangkan ketidaksetiaan bangsa Israel bahwa tidak berbuah, makanya dicontohkan kepada Berarti murid-murid. semua yang diucapkan Yesus itu bukan ucapan Yesus, tapi ucapan Bapa gitu. Iya, ucapan Bapa karena Semua. itu melambangkan Termasuk contoh. ketika Yesus mengatakan begitu bodohnya kalian sehingga tidak mengerti, itu Papa juga yang bilang. Iya, karena memang Di mana coba? Udahlah, berarti semua perkataan Yesus itu perkataan Bapa ya teman-teman. Karena Nah, Yesus ada itu- ayat di perjanjian lama, umatku ini bodoh, mereka tidak mengenal aku. Iya, Karena memang iya. di sana- Aku percaya kok kalian bodoh ya, nggak apa-apa. Lanjut. Jadi Berarti gini, semua Kak. diucapkan Bapa itu adalah perkataan Bapa, perkataan Yesus itu semua perkataan Bapa. Oke, lanjut. Terus mana janjinya? Janjinya apa janjinya? Sabar, kita balik ke konteks yang tadi. Jadi kalau bangsa Syria di Matius pasal 4 tadi tuh, bangsa Syria kan bangsa Arab nih. Mereka Mana? datang Matius berapa? Matius berapa? Matius pasal 4, sabar, Alkitab. Mana nih? Matius pasal 4. Pasal 4. Tapi aku apresiasi dia loh, ya. Kita hargai beliau ini ya. Saya menghargai orang Kristen yang membawa data, membela imannya itu adalah kewajiban dia. Jadi kita hargai dia. Saya tidak akan membantah dia kok. Karena saya perlakukan orang itu berbeda teman-teman. Dia kecuali dia menghujat Islam. Tapi kalau dia menjelaskan sesuatu yang tidak tertulis di hadapan saya harus luruskan dia karena saya baca kitabnya. Betul nih, kita nggak boleh mengeneralisir semua. Nggak boleh. Saya ya lanjut. Biarkan dia menjelaskan agamanya. Kalian yang mau jadi Kristen ya silakan. Tapi kalau aku nggak mau karena pusing aku Oke, Kak. mendengarkan penjelasannya. Lanjut. Matius pasal Matius 4, nomor pasal 4 nomor 23. 23. sampai 25. Itu kan orang-orang Syria datang ikut dia di wilayah Israel. Oke, kita baca Iya. dulu ya. Matius 23. Kamu Kristen Protestan atau Katolik, brother? Abang,
Oh, abang kayak abang El anaknya Lesti Kejora ya. Abang. Oh, sama-sama. Berapa tadi 23 ya? Nah, ini perikopnya adalah Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara dan kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Terus mana ini dia menginjili, menyembuhkan itu kan biasa itu. Seorang nabi itu masa menyembuhkan pilih-pilih. Tahu Kak, karena mereka datang dari wilayah seberang, datang ke wilayah Israel untuk minta disembuhkan. Itu ada Terus di masalahnya ayat. apa? Menyembuhkan itu kan bukan mengajarkan. Jadi gini Kak, Kalau semua nabi itu ya, nabi itu kalau seandainya dia bisa memiliki kekuasaan untuk menyembuhkan, jangankan orang Kristen, kalau datang Nabi Muhammad membantu orang Yahudi itu ada dalilnya, nggak masalah itu. Terus yang konteks pembahasan kita ini adalah bahwa Yesus itu diutus menginjili bangsa apa? Tadi pertama Yesus mengatakan sendiri dia diutus untuk Bani Israel. Artinya pengutusan, kerasulan, risalah yang dia bawa itu untuk Bani Israel. Anda sepakat tidak dengan itu dulu? Berdasarkan perkataan Yesus yang mengaku diutus untuk Bani Israel. Sepakat tidak, brother? Nah, kedua, bukti aktualisasi apa yang diucapkan, dia tidak keluar dari Yerusalem. Dia tetap menginjili orang-orang di Yerusalem. Kalau ada orang yang datang kepada dia minta untuk diinjili, maka itu tidak masalah. Karena Nabi itu bukan rasis. Gini, kalau ada Nabi Muhammad SAW diutus untuk orang-orang di Arab, bukan berarti orang-orang di luar Arab tidak boleh mengikuti dia. Tapi beliau diutus untuk kaumnya, misalkannya. Bukan berarti beliau terbatas. Sama, saya percaya Nabi Isa itu diutus untuk Bani Israel. Bukan berarti orang di luar Bani Israel tidak boleh bertobat, menyembah kepada Allah yang diperkenalkan Nabi Isa. Tapi bentar, tunggu dulu sebentar. Tapi masalahnya ada beberapa kontradiksi dalam kitab Anda. Pertama, Yesus melarang murid-muridnya pergi dari Bani Israel menginjili orang-orang di luar Israel. Yang kedua, dalam kitab Lukas pasal ke-8 nomor 10, lihat metodologi Yesus mengajar. Ya. Lalu dia menjawab, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Kenapa Yesus bicara perumpamaan kalau dia berhadapan dengan orang di luar Bani Israel? Ini alasan Yesus, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Ini ada niat nggak Yesus mengajari orang di luar Israel ini? Tidak, karena memang sudah dikatakan orang ini walaupun melihat dia nggak akan ngerti. Walaupun orang ini melihat dia tidak akan paham. Karena ini memenuhi nubuatan kitab Yesaya. Lukas pasal ke-8, buka Lukas pasal 8 nomor 10. Nah, saya punya pertanyaan, ada Kak? Lukas pasal 8 kah? Ya, nih saya punya aplikasi yang memudahkan saya untuk bisa lari ke korelasi ayat ya. Jadi kalau kamu susah nanti kalau punya kitab itu, karena nanti nih ya, kepadamu ini kepada siapa? Kepada murid yang notabene adalah Bani Israel, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada mereka orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Ini memenuhi nubuatan kitab Yesaya. Ya, sebentar dulu, kita baca dulu nubuatannya. Bentar. Bukan kaki juga mengerti. Ini nubuatan. Saya cuma sebelum kamu menjelaskan, kita baca ayat korelasinya dulu. Ini kan ada ayat korelasi nih. Saya paham Kak sini. Sebentar, sebelum kamu menjelaskan, kita baca dulu ayatnya lengkap. Paham nggak sih, Dek? Oke. Nah, tadi ku abang kan, sekarang ku adek kan. Ini terkorelasi dengan kitab Yesaya. Nah, kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh, tapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinga berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, ia berbalik menjadi sembuh. Artinya Tuhan perjanjian lama tidak berniat menyembuhkan orang-orang di luar Bani Israel.
Ini Yesaya pasal berapa kak? Yesaya pasal 6 nomor 9 sampai 10. Sabar kak. Yesaya pasal Nah, 6 itu ini apa? Yesus yang berkata. Ini dikorelasikan sebagai nubuatan dari Lukas pasal 8 nomor 10. Gitu, brother. Yesaya pasal itu diutarakan kepada bangsa Israel kak. Untuk jangan Tapi itu dikutip oleh skolar kalian mengkorelasikannya. Kamu tahu tidak ayat nubuatan dengan penggenapan? Nah, ini, Kak, Skolar saya jelaskan. kalian Boleh, Kak? itu sebentar dulu. Aduh. Saya ini pembelajar tidak mengikuti denom gereja. Saya belajar mengikuti mayoritas Kristen. Mayoritas Kristen percaya ada ayat korelasi. Contoh, kalau ada penggenapan dalam perjanjian baru, ada nubuatan dalam perjanjian lama. Paham? Di sini ayat korelasi Lukas pasal 8 nomor 10 dikorelasikan dengan ayat kitab Yesaya sebagai nubuatan. Ya, begitu. Nah, iya tuh kak. Kitab Yesaya kan diutarakan kepada bangsa Israel bahwa yang nanti diberikan perumpamaan yang melihat tidak dapat melihat. Jadi yang tadi kak bilang tuh, Yesus hanya diutus kepada bangsa Israel. Nah, kok kita garis bawah ya kak, kepada bangsa Israel, berarti dia tidak kepada bangsa lain. Makanya di sana bilang tidak kepada yang lain, itu berarti kepada orang-orang yang ada di situ. Yang Pinter, udah berarti kamu paham maksud saya. Udah lanjut. Maka jawabannya Yesus dari diutus untuk siapa? wilayah-wilayah bangsa Israel tuh, dari wilayah-wilayah seberang. Nah terus? Makanya Sekarang di menurut sini kamu Yesus itu diutus untuk siapa? bangsa Israel. Ya sudah kalau begitu. Lalu kenapa kalian menjadi pengikut Yesus? Gini kak, ada di kitab Yesaya pasal berapa tuh, dia akan jadi terang kepada bangsa-bangsa lain. Makanya kabar itu tersiar. Di mana sampai ke itu? seluruh- Di mana? Di mana? Di Yesaya mana itu kalau dia akan jadi terang untuk bangsa-bangsa lain? Bahasa saya cari dulu di Yesaya pasal Silakan. berapa tuh? Ini keren nih kalau dia jujur begini nih. Saya butuh Kristen yang jujur gitu, nggak mengingkari perkataannya sendiri. Kalau kamu sudah paham bahwa Yesus itu diutus untuk Bani Israel, maka tidak ada alasan kamu menolak bahwa ada nabi untuk rahmatan lil alamin. Karena apa? Kok Tuhan rasis hanya memberi petunjuk kepada Bani Israel? Nggak mungkin. Tidak mungkin Tuhan itu hanya ingin menyelamatkan Bani Israel. Yesaya 49 ayat 6. Yesaya 49. Itu dia sangat kolerasi dengan Matius pasal 4 tadi tuh. Ya sebentar. Yesaya 49 ayat 6. 49 nomor 6. Ini terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel masih terpelihara. Tapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Nah, ini yang mengatakan ini untuk Yesus siapa? Ini yang mengatakannya nih ada di situ tuh firmannya, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firmannya terlalu sedikit, berarti firman Tuhan itu terlalu sedikit. Tapi yang bilang ini untuk Yesus siapa gitu? Babang ini tahu dari mana kalau ini untuk Yesus? Ini ada di kitab Lukas tentang kita doa baca ya. Zakaria. Hamba Tuhan Doa ya. Zakaria tuh. Hamba Tuhan perikopnya sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Iya. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Nah, ya, ia telah Itu membuat sama mulutku. dengan di Yeremia pasal 1 kak. Ya paham, saya tahu. Nama nabi-nabi itu sudah ada di Lauhul Mahfuz, ya. Para nabi itu, bahkan Nabi Muhammad itu sudah ada nubuatannya, walaupun kalian tidak percaya. Para nabi itu sudah ada nubuatannya. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, ya, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Ini bicara tentang Bani Israel. Nah, oke. Dia akan datang kepada bangsa Israel. Saya mau tanya Berarti saya masih tetap benar ini bahwa dia Saya mau datang kepada tanya Bani nih. Israel. Tunggu dulu, lanjut.
Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan. Berarti dia ciptaan ini. Berarti Yesus ciptaan. Iya, dia dibentuk itu dia dibentuk benar karena ada di Yeremia pasal 1 ayat 4 di sana Bentar. mengatakan Nggak, aku akan terima ini untuk Yesus ya. Saya terima ini untuk Yesus asal kamu jujur. iya saya Jujur katakan kepada saya, maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya. Maka mau kamu mengakui kalau Yesus bukan Allah? dia dibentuk berarti ada ayat di sini Kak. Dia mengatakan Baca bahwa Yesaya pasal 43 nomor 10. Silakan dibaca. sabar Kak. Saya harus kolerasi sama yang dulu baru saya baca itu sebab dia ini kan yang menyampaikan firman. Dia kan Iya, datang penyampai firman itu bukan Tuhan, dia adalah hamba. Perikopnya aja hamba Tuhan. Ya. Sebentar, makanya saya mau luruskan ini. Ya, saya terima kok kalau ini untuk Yesus. Asal dengan catatan kalian jujur menerima. Dia berkata kepada Nikodemus, ya Kak, setiap orang yang lahir dari roh adalah roh. Jadi yang saya maksud di sini, dia itu lahir sebelum jadi manusia, dia berasal dari roh. Tapi saya tidak sejalan dengan Kak, saya tidak sejalan dengan perkataan Paulus karena saya belum mempelajari lebih dalam soal perkataan Paulus. Jadi saya lebih menonjol kepada perkataan Yesus. Dia ini dilahirkan dari roh. Orang yang dilahirkan dari roh adalah roh, dan orang yang dilahirkan dari daging. Orang yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yesus itu roh atau bukan? Kalau menurut saya dia sebelum jadi manusia, menurut Yeremia pasal 1 di sana bilang sebelum aku di situ sebelum Tuhan membentuk, sebelum aku membentuk engkau, aku telah mengenal engkau. Berarti dia sebelum jadi manusia, Tuhan sudah mengenal dia. Sudah tahu Ya dia itu sama, siapa. berarti kedudukannya sama seperti Yeremia. Iya, kedudukannya sama seperti Yeremia. Dia itu Berarti roh. Yesus bukanlah Allah ya. Nah gini Kak, misalnya nih air asin diambil segelas, dia jadi air tawar. Di situ Saya nggak sama-sama ngerti roh, analogi itu. sama-sama air, karena air asin diambil dari air tawar, sama-sama air, sama-sama roh. Air asin diambil dari air tawar, maksudnya gimana nih? Air asin diambil air tawar, maksudnya dikasih garam dulu gitu. Jadi apa kok analogi ini kaitannya dengan penjelasan kamu nih? Analoginya air laut kan semuanya besar, itu sumber tuh, kayak sumber itu Tuhan tuh Bapa. Ya, Dia terus? diambil firman itu diambil, artinya air garam itu diambil, dia jadi air tawar, jadi manusia artinya itu. Tapi sama-sama air, karena perkataan Tuhan itu juga tidak dapat diraba. Perkataan siapa, perkataan manusia juga Tapi tidak dapat realitasnya dari mana kamu bisa mengatakan kalau air tawar tadi menjadi air asin tadi menjadi tawar dan dia sama-sama air, masalahnya Bapak itu roh, Yesus menjadi daging. Analogi kamu nggak masuk di situ. Dia roh, karena dia perkataan itu tidak bisa diraba. Iya. Walaupun sumber air sudah dekat, tapi kita di sini menganalogikan sesuatu yang harus sama, apple to apple. Jangan antara apple dan kambing ini analoginya. Air diambil, air asin dirubah menjadi air tawar, dia tetap air. Yesus itu bapaknya roh, dia jadi manusia. Antara roh dan manusia itu beda, brother. Kakak fokus diambil, berarti berasal dari laut. Iya, karena segala sesuatu memang berasal dari Tuhan, brother. Firman keluar dari roh, berarti dia berasal dari situ. Iya, segala sesuatu memang dari Tuhan. Kan ada tertulis di kitab kamu, segala sesuatu berasal dari Tuhan. Saya luruskan aja ya. Jadi di situ dia Enggak, yang diluruskan yang mana? Yang salah dari saya yang mana? Saya masih belum dapat penjelasan kamu. Saya masih belum tangkap. Dia firman yang jadi manusia sama seperti gambaran yang saya dapat. Dia itu firman yang jadi Sekarang saya tanya manusia. deh, Yesus ini apa sih? Dia itu sebelum jadi manusia, sebelum Kak, di Yeremia bilang sebelum Yeremia itu bukan untuk Yesus, brother. Yeremia itu untuk Yeremia. Yang saya tanya nih Yesus. Yesus ini siapa? Dia itu firman Kak. Firman. Karena Berarti dia perkataan Tuhan. Dia perkataan Tuhan. Setara dengan Bible. Dia perkataan Tuhan. Ya, setara Tuhan dengan itu Bible. Bukan, dia Loh, dia itu Bible firman Tuhan bukan?
Bible itu perkataan yang ditulis sesuai sejarah apa yang pernah dikatakan Yesus. Firman Kak. apa emangnya? Kalau firman apa? Ini perkataan-perkataan yang pernah dikatakan Yesus atau perkataan-perkataan yang ada juga perkataan manusia di situ. Jadi sama Yesus itu adalah perkataan Yesus sendiri. Ah, macam mana ini, Bah? Sakit otakku loh. Kakak tidak ngerti. Enggak, memang nggak ngerti saya. Yesus adalah perkataan Yesus sendiri. Macam mana ini? Tuhan nih. Misalnya Tuhan, kakak itu Tuhan nih. Ini Tuhan, Tuhan kamu nih. Kakak itu Tuhan misalnya tuh. Perkataan kakak jadi pena tuh. Bukan mulut ya, Perkataan bukan saya jadi pena. jadi Maka pena ini bukan saya lah. Iya, tapi adalah kakak pena diam, yang diam. Iya, ketika Kakak perkataan diam. saya berubah jadi pena, maka pena ini bukan saya karena pena ini adalah pena yang berubah dari perkataan saya, tapi bukan saya. Iya. Kakak diam dalam pena itu. Jadi ketika pena ini berubah jadi saya masuk ke dalam pena itu. Iya, saya diam di situ bersama-sama Jadi ini- dengan perkataan saya. Jadi ini adalah daging manusia yang berubah dari perkataan Tuhan, kemudian Tuhan masuk ke dalamnya. Kok ribet banget Tuhan kamu ya? Dia diam di situ, Kak. Tuhan menyatu dengan dia. emang karena dia- berkata, kenapa? Bapak diam dalam aku, Kak. Bapak diam dalam aku. Bapak yang berkata-kata dalam aku, dia melakukan pekerjaannya. Jadi Bapak di dalam dia, Kak. Di dalam maupun di surga. Bapak di Berarti Yesus ini adalah daging yang jelmaan dari perkataan Tuhan yang disusupi oleh Tuhan gitu. Iya, dan Bapak di dalam dia. Tuhan, perkataan Tuhan keluar jadi manusia. Ribet Tuhan banget di- kerjaannya ya. Dia bikin manusia berdaging dari kata-kata dia, terus dia masuk ke dalam. Karena Kenapa mungkin dia aja nggak nyamar jadi manusia ya? Emang nggak bisa gitu dia jadi manusia? Karena Tuhan bukan manusia, Kak. Firman-Nya yang jadi manusia. Itu dia jadi manusia, masuk ke dalam diri manusia. Dia diam toh, Kak. Karena di Iya sana kan, ada lebih mengatakan- ngeri mana coba? Mending jadi manusia atau bersembunyi di dalam tubuh manusia? Dia diam, Kak, karena itu menggambarkan tabernakel atau kemah kehadiran Tuhan. di Dia perjanjian numpang di lama. dalam diri manusia gitu deh. Tuhan akan diam di dalam bait Salomo, Kak. Di sana Iya. ada Jangan bawa bait Salomo dulu. Kita bicara daging dulu. Dia orang Yahudi, Kak. Jadi di situ Iya, dulu kok bawa Salomo sih. Iya, karena dia Bodrek. kan Aku minta keturunan sponsor dia- Bodrek serius dia nih. Yahudi. Ini kalau aku jualan Bodrek laku ini. Enggak, maksudnya gini loh. Jadi bapak itu berkata, kata-katanya keluar, berubah jadi daging celep. Nah, jadi dia masuk nih, karena Bukan dia nggak bapak bisa jadi jadi manusia. daging. Karena dia nggak bisa Bukannya- jadi manusia, dia masuk ke dalam daging manusia itu. Gitu. Dia diam dalam manusia itu. Iya, dia Karena- numpang tinggal di dalam daging Yesus, benar? Karena ada alasannya di Ulangan pasal 18, Kak. Ada alasannya. Jangan di bilang situ. karena dulu, jawab dulu iya atau enggak, baru dijawab karena. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Bener atau enggak? Aku cuma butuh jawabannya aja. Kalau bener ya udah, ngapain dijawab karenanya, itu enggak urusan aku lah. Dia diam Benar dalam enggak anak. Tuhan Anda itu adalah firman, perkataannya jadi daging. Nah, dagingnya itu, wah kan udah jadi daging nih. Karena aku nggak bisa jadi manusia, aku masuk ke dalam daging ini. Zrrrt, masuk dia ke dalam daging manusia, begitu. Tuhan itu bukan manusia, Kak. Iya Firman-Nya tahu, ya Allah. Karena dia bukan manusia dan tidak bisa jadi manusia, tapi kata-katanya bisa jadi manusia. Ah, dia masuk ke dalam tubuh manusia itu, biar bisa dilihat Iya. seperti manusia, betul? Iya, karena dia roh. Nah, itu Kak. kan Dia- gampang gitu. Itu aja yang saya butuh dari tadi. Ya udah, lagi coba. Saya kan nggak bantah, saya cuma pengen paham. Saya tuh bukan ingin membantah, saya ingin paham gitu penjelasan kamu Dia tuh yang dulu. melakukan pekerjaan itu, Bapak yang di dalam dia tuh yang melakukan pekerjaan itu. Berarti Kak. Yesus dikendalikan sama Bapa gitu. Dagingnya tadi itu cuman seonggok daging yang dikendalikan sama Bapa. Iya, karena waktu Oh. dia mati, Bapak meninggalkan dia, makanya waktu Bapak meninggalkan dia langsung mati, Kak. Kok waktu Bapak itu meninggalkan kalau memang aku. Bapak meninggalkan dia, itu yang ngomong siapa dong? Bapak Eli lama sabaktani lah. Bapak udah ninggalin dia, kok masih Iya, bisa Kak. ngomong dia? Sebelum dia, Bapak meninggalkan, kan harus berfirman. Kun fayakun, misalnya gitu, jadilah maka jadilah. Jangan bawa-bawa kun fayakun, nggak ada kaitannya. Ini kita bicara Yesus. Nggak ada, nggak pernah. Yesus nggak pernah bilang kun fayakun. Oke. Jangan bawa-bawa kun fayakun. Bung Lam. Kamu sama bicara Kristen seperti- aja. Itu mah Islam. Islam mah Tuhannya nggak kayak gitu. Kita bicara Kristen, karena Bapak, Iya. Bapak itu kan Tuhan. Dia berkata sama seperti di Kejadian, jadilah. Nah, jadi gini, dia diam di dalam firman-Nya. Jadi firman-Nya itu jadi manusia, dia melakukan itu. Jadi harus karena firman jadi manusia, tidak bisa bisu, Kak. Makanya
untuk Bapak harus meninggalkan dia harus berfirman. Bapak harus berfirman melalui anak manusia itu, karena Bapak di dalam. Jadi firmannya itu dicerminkan. Bapak di dalam atau di luar nggak sih sebenarnya waktu Yesus berkata Eli Eli lama sabaktani? Bapak di dalam, Kak. Karena gini. Nah, kalau di dalam kenapa dia bilang Bapak kenapa kau tinggalkan aku? Dia masih di dalam diri Yesus. Apaan sih ini? Gini, Kak, sudah mengerti. Sabar, saya jelaskan nih. Fokus ya, fokus. Fokus nih, Kak, fokus. Fokus lah jelasinnya ah. Sabar ya, Aku udah siap-siap ini. Aku menyimak banget ini. Pengen paham aku. Dia ini, Bapak ini, dia punya perkataan jadi manusia. Betul. Itu kan Jadi kalau udah Bapak- tadi kita udah sepakat. Jangan Iya. jelaskan di part kan jangan ulang-ulang filmnya. Itu kayak kalian nonton film, jangan ulang dari awal lagi. Coba Waktu ulangi mau dari ketika disalib. Eli Eli lama sabaktani itu. Waktu dia Nah, bicara waktu- Eli Eli lama sabaktani, kan Bapak meninggalkan dia. Lah, kan Bapak belum ninggalin dia, kok dia bilang Eli Eli lama sabaktani? Bicara dulu, Kak. Gini. Sesuatu hal yang belum jadi harus difirmankan dulu baru jadi. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, gak apa-apa. Yuk. Makanya Sorry, aku ketawa. Ini lucu. Bapak meninggalkan aku. Saat Berarti Bapak difirmankan, belum pergi meninggalkan dia, tapi dia sudah tahu dulu kalau Bapak akan meninggalkan dia gitu. Baru Bapak pergi. Dia difirmankan dulu baru Masuk Bapak keluar. masuk akal. Bapak keluar, langsung Berarti dia firman. ngomong dulu baru Bapak keluar. Iya, karena firman. Karena dia Iya, memang iya, firman. Iya. Dia berkata terus Bapak keluar. Betul, Terus betul. dia mati. Karena memang harus diperkatakan dulu. Jadilah Bapak. Nah, dari situ Bapak perkataan bukan Bapak. berkata baru Bapak keluar. Saat keluarnya Lucu. itu menurut tragedi dari dalam sejarah Alkitab itu, saat dia berkata langsung dia mati, Kak. Selesai berkata langsung dia mati. Bapak. dapat disimpulkan- Ini kamu lucu. Kamu bikin aku lucu. dapat Kamu disimpulkan menghibur banget kalau- loh. Masya Allah. Dapat disimpulkan kalau firman itu mengambil rupa daging. Dia mengambil rupa kelemahan. Enggak, aku Jadi- maaf ketawa banget ya. Aku minta maaf sama kamu ya. Kamu lucu soalnya kamu bilang bapak itu lucu banget tahu. Kan Eli. Ya itu kan bahasa Ibrani. Terus gini, Kak, saya mau tanya soal yang tadi Islam di Muslim. Sorry. Jika Yesus Muslim, Tapi makasih ya masuk ke sini. Uni kamu nggak tersinggung kan? Uni ketawa kan? jadi saya punya Nggak, kamu nggak tersinggung. Uni minta maaf ya. Uni bukan mengejek kamu, tapi kamu tadi lucu loh gak Bapak. Saya nggak kebayang Yesus berkata bapak, tapi bapak masih ada dalam dirinya gitu. Tunggu Christian. Kalau Yesus berkata, berarti bapak yang berkata. Berarti ketika yang berkata bapak Eli lama sabaktani tadi bapak dong. Iya, karena dia harus menggenapi. Karena gini, Kak. Berarti dia berkata firmannya kepada datang- dirinya sendiri dong. Gini, saya jelaskan ya. Oh, jelaskan. Anak manusia itu ditentukan untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi bagaimana pekerjaan Bapak harus digenapi melalui anak manusia yang ditentukan. Makanya Bapak harus berkata untuk menggenapi kitab Mazmur. Eli, Oh, berarti Eli. bapak yang berkata itu sebenarnya. Iya, dia menggenapi. Itu sama dengan gini, Kak. Jangan nyerah dulu, Kak. Jangan nyerah dulu, Kak. Ini pekerjaan. Saya nggak nyerah. Saya tidak akan menyerah untuk kamu. Saya akan semangat untuk kamu mendengarkan. Di kitab perjanjian lama ada tertulis, Tuhan berfirman nih, aku mengangkat tanganku ke langit dan bersumpah. Itu berarti Tuhan ada di bumi dan di langit. Dia angkat tangan ke langit dan bersumpah demi aku yang hidup. Berarti di perjanjian lama itu Tuhan ada di surga dan di bumi, ada di mana-mana. Jadi waktu dia punya perkataan itu ditentukan, perkataan ya, Kak, bukan mulut ya. Perkataan itu yang ditugaskan tuh. Menurut Yesaya 55 ayat 11, firmanku akan pergi melakukan segala tugas yang dia lakukan, dia akan kembali dengan tidak sia-sia. Selesai melakukan tugas, Bapak menyatu dengan dia dan dia kembali ke tempat di mana dia sebelumnya berada. Uni boleh nanya nggak? Boleh. Iya, boleh, Pak. Tadi kan kamu bilang setiap Yesus berkata, maka yang berkata itu adalah Bapa. Iya, Bapak di dalam menggenapi kitab Mazmur. Waktu Yesus berkata, Eli Eli lama sabaktani atau Ilahi Ilahi limadza tarakatni dalam bahasa Arabnya, atau Eloi Eloi lama sabaktani, atau Tuhanku Tuhanku Allahku Allahku mengapa engkau tinggalkan aku, itu yang berkata ternyata Bapa.
Dia karena dia menentukan anak manusia menggenapi hukum Taurat. Iya atau enggak dulu aja. Uni alasannya nanti. Uni nggak lagi tanya alasannya, nggak apa-apa. Tidak masalah. Uni kan tidak bantah. Uni juga nggak mau tahu alasannya. Maksudnya kan itu biasa sah-sah saja kan dalam iman kamu. Ini cuma pengen tahu. Jadi itu Bapak yang bicara. Dia berkata karena itu kasih akan dunia Bapak. Berarti sendiri. iya berarti itu berarti gini. Berarti bentar dulu dekku. Bapak di dalam diri Yesus waktu dia disalib. Dia belum keluar. Tapi dia berkata, Bapak, mengapa engkau tinggalkan aku? Lah, padahal Bapak adalah dia sendiri. Terus dia bilang, dalam, Kak. Iya kan Bapak di dalam roh, di dalam diri Yesus. Waktu itu kan Yesus rohnya belum pergi kan? Roh Bapak kan masih ada kan? Waktu Yesus disalib kan masih punya roh. Lalu berkata-kata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Ternyata yang bicara itu Bapak sendiri. Kepada Bapak yang belum pergi dari diri Yesus. Tapi setelah bicara baru pergi. Bicara dulu baru pergi dia. Iya Pak. Uni cuma mau kamu validasi benar nggak seperti itu cara memahaminya gitu loh. Benar. Betul Uti berarti Uni betul. Betul. Masya Allah Uni pinter. Bapak berkata-kata. Dia ngomong dalam hati Uni. Enggak Bang Queen, dia ngomong serius. Dia suaranya keluar Bang Queen. Eloi, Eloi lama sabachthani kan, kata Yesus. Ternyata di dalam Yesus waktu itu ada Bapa, maka yang berbicara adalah Bapa. Tapi ketika dia bilang, Bapak, kenapa kau tinggalkan aku? Ternyata itu adalah Bapa yang bicara kepada Bapa yang belum keluar. Begitu Bang Queen. Karena dia menggenapi anak manusia ini harus menggenapi apa yang tertulis. Berarti Uni betul. Berarti Uni paham ya? Uni sudah paham ya, Dek? Masya Allah, ternyata aku pinter. Ya. Oh, pinter Uni ya, Masya Allah. Uni nggak nyangka loh Uni sepinter ini loh. Bisa memahami orang Kristen dengan baik dan benar. Semoga Uni ini ya, berarti Uni kayaknya punya Roh Kudus nih. Aku nggak mau bantah dia, bahkan aku nggak, tidak ada yang boleh tidak ada boleh yang mengganggu Kristen di komal aku. Tidak ada umat Islam yang boleh mengganggu si Christian di komal aku. Dia ini adalah teman diskusi, bukan lawan diskusi. Christian Hope adalah teman diskusi Uni ya. Dia anak baik ya. Aku mengerti dengan penjelasannya, walaupun aku tidak mengimani ya. Cuman kalau bagi aku nggak mungkin lah itu begitu. Ya, masa Tuhan bicara sendiri terus tiba-tiba begitu kan? Kalau di Islam kan itu kan menentang logika kita ya kan? Oke Kak. Silakan Babang. Jadi menurut iman saya begitu Kak. Itu waktu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Di sana dia tidak memperkenalkan namanya. Jadi pada saat zaman Musa, ini menurut sejarah Alkitab, kitab Yahudi ya Kak. Soalnya perjanjian lama kan kitab Yahudi. Jadi menurut kitab Keluaran itu saya sudah lupa, tapi kalau dicari di situs mungkin ada. Tuhan menyuruh Musa membuat loh batu, pahat loh batu, lalu Tuhan menulis namanya di atas loh batu. Akulah Yod-Heh-Vaveh. Yod-Heh-Vaveh itu kalau menurut saya belum bisa disebut, nggak ada awalan sebut Yod untuk awalan bacanya ya. Karena menurut saya itu tidak ada awalan baca di situ, konsonan nada baca atau aturan cara baca nggak ada. Iya betul, nggak ada nikut. Iya, terus gini, di pasal-pasal yang lain di mana ada Tuhan bilang nanti dia akan memperkenalkan namanya. Dia akan diperkenalkan. Berarti menurut Bang Christian ini Tuhan itu tak bernama ribuan tahun lamanya ya, sejak Adam sampai ke Musa ya, tidak punya nama ada ya. Tidak ada nama. Ada nama. Dia menulis nama. Dia Siapa menulis namanya? hukum Taurat dengan jarinya. Akulah Namanya siapa? Yod-Heh-Vaveh. Itu tulis namanya dalam simbol. Oh berarti namanya ada Yod-Heh-Vaveh. Iya. Dia yang menulis di Itu hukum nama Taurat. siapa? Nama Bapak? Iya, Bapak yang menulis nama itu, tapi belum diperkenalkan. Itu baru ditulis, baru dikatakan. Tapi untuk memperkenalkan sepenuhnya makna itu belum ada. Itu kayak simbol nama. Akulah Yod-Heh-Vaveh. Dia yang menulis hukum Taurat sendiri dengan jarinya. Itu ada di kitab Keluaran Imamat. Tuhan menulis hukum Taurat itu dengan jarinya sendiri. Akulah Yod-Heh-Vaveh, Tuhanmu, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Sebentar Kak. Terus gini, saya nggak masuk ke situ. Saya mau tanya nih, kalau Yesus itu Muslim yang datang kepada bangsa Israel, ada berapa sih sholat yang dia lakukan? Kalau dalam
pengajaran Yahudi sholat itu hanya 3 waktu kah? Sedangkan pengajaran Muslim itu ada sholat 5 waktu. Dan saya mau tanya itu kak. Muslim itu artinya berasal dari kata aslam, tunduk patuh kepada Allah. Tidak ada satupun setahu saya para ulama mengatakan bahwa syariatnya Adam sebagai Muslim sama dengan syariatnya Abraham sebagai Muslim, sama dengan Musa sebagai Muslim, sama dengan Isa sebagai Muslim, sama dengan Muhammad secara Muslim secara syariat detail atau fikihnya. Tapi secara garis besar sama. Apa itu? Waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sama. Perintah zakatnya sama, kemudian sholatnya juga diperintahkan sama. Tapi perkara berapa rakaat sholatnya Yesus alaihissalam, kalau kamu merujuk kepada Islam, pertanyaannya itu tidak detail dijelaskan oleh Allah Azza wa Jal. Tidak jelas, tidak dijelaskan secara detail. Tapi kalau kamu lihat dalam Bible kamu, bentar dulu. Karena gini, kalau sholat itu yang wajib dalam Islam 5, tapi sebenarnya banyak sholat itu. Bicara sholat ya, kamu mau sholat apa? Sholat wajib, sholat sunnah. Sholat sunnah itu pun banyak tuh. Sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, sholat tarawih, bukan tawarikh ya, sholat tarawih, sholat tobat, sholat banyak, sholat banyak. Jadi sholat itu bentar dulu, ini kan jelas. Bentar dulu lah brother, kan ini jelaskan dulu Islam. Sementara para nabi itu orang yang tidak mungkin cuman sholatnya sholat wajib saja brother. Para nabi itu adalah orang yang level keimanannya di atas manusia rata-rata. Mereka dipersiapkan oleh Allah menjadi penyampai kabar. Nah, kalau kamu tanya, duh ya Allah, saya paling tidak bisa loh menjelaskan Islam terus dipotong, kecuali kamu membantah. Saya ini sedang menjelaskan keislaman. Tidak detail penjelasan. Islam itu bukan perkara berapa jumlah sholat, tapi Islam itu perkara mematuhi syariat Allah. Yang namanya syariat, Allah wala tadi saya sabar dengerin penjelasan kamu. Syariat, saya catat dulu syariat. Saya tuh dengar perkataan kamu loh, sementara kamu belum selesai penjelasan saya sudah potong. Gimana mau paham? Biarkan saya jelaskan dulu semuanya, baru nanti diambil poin-poin yang kamu tidak paham. Karena penjelasan saya itu sistematis. Ya. Penjelasan saya itu dari awal saya katakan tidak ada satupun umat Islam yang mengatakan bahwasanya syariat para nabi itu enggak sama, kecuali kakak kesini. Enggak ada yang sama, enggak sama. Kenapa? Karena Allah memberikan hukum itu relevan. Bahkan di zaman Nabi saja ada syariat yang dinasakh dan mansukh. Artinya apa? Ada syariat yang diizinkan pada saat tertentu kemudian tidak diizinkan lagi. Bukan berarti direvisi, tidak. Tapi syariat itu diberikan dengan timeline yang tepat dan tepat untuk timeline itu. Contoh, ada namanya syariat berperang. Dipakai nggak pada saat damai gini? Ngapain dipakai? Karena kita lagi tidak berperang. Sama, para nabi juga begitu. Perbedaan antara mereka, makanya ini ada dalam riwayat tentang perjalanan dari Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj. Ketika para nabi mengusulkan supaya sholatnya dikurangkan dulu, pengikutku diberikan sholat segini tidak mampu ya Rasul. Maka turun lagi Nabi bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Isa. Maka pada akhirnya umat Islam diwajibkan loh ya. Yang wajib loh, yang tidak boleh tinggal itu 5 waktu. Tapi sholat itu sebenarnya banyak. Ya banyak. Sholat apa? Sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib itu cuma 5 dan sholat sunnah itu banyak. Jadi kalau kamu tanya sholatnya berapa, banyak. Begini Kak, karena gitu. Dia ada di antara Bani Israel. Jadi dia itu melakukan sholat 3 waktu Kak. Ini. Dari mana tuh? Saya tidak bisa percaya. Sebentar. Kalau kamu bicara tentang Allah saya tidak terima Allah saya memerintahkan Bani Israel sholat 3 waktu. Saya tidak terima. Kenapa? Literasinya dapat dari mana itu? Kalau kamu merujuk kepada Bible, kamu mencampurkan nih. Kamu mencampurkan pemahaman Yahudi dengan pemahaman Islam seolah-olah saya menerima pemahaman Yahudi lalu mengatakan itu dari Allah saya. Salah kaprah, ini logical fallacy namanya. Bentar adekku. Kamu bilang bahwa Yahudi itu Yahudi, Islam. Dalam perspektif Islam, orang-orang Bani Israel itu bukan Yahudi agamanya, karena Yahudi itu nama etnis, nama suku, nama keturunan. Iya tahu, nama suku. Jadi kamu bilang Yahudi kan sholat 3 lah, itu kan menurut mereka. Mereka dapat dari mana syariat seperti itu? Mana saya tahu. Saya nggak tahu Dia itu. Gini Kak, menurut hukum Muslim, saya tanya nih, untuk minum anggur dilarang tidak Kak? Minuman keras. Minum khamar itu dalil eksplisitnya turun ketika Nabi Muhammad telah berproses sedang menjalankan kenabiannya, telah diangkat menjadi nabi. Dan itu tidak langsung turun ayat langsung haram khamar itu, tidak. Ada problem dulu yang terjadi pada kalangan sahabat waktu Umar Ibn Khattab.
Pada waktu itu melihat ternyata khamar ini banyak mudaratnya. Maka nanti kemudian muncullah Al-Quran itu turunnya itu berangsur-angsur ya. Ada masalah peperangan, turun ayat perang. Nah, Nabi aduh ya Allah ya Rabbi. Kamu mengerti juga lah metodologi dalam Islam biar kamu itu mengerti secara garis besar penjelasan saya. Kalau kamu tidak mau mengerti penjelasan saya, jangan tanya saya karena saya harus menjelaskan kepada kamu kronologis dulu bagaimana metodologi turunnya Al-Quran. Saya tidak mau disamakan dengan Kristen dan Yahudi. Kalau Kristen itu cuma dapat dari kitab yang sudah dikanon, yang tidak tahu siapa penganonnya. Kalau kami ini jelas, kronologis turun ayat itu ada, namanya asbabun nuzul. Nah, kalau kamu bertanya apakah di Islam dilarang khamar? Iya dilarang, tapi ada prosesnya dulu pelarangannya. Biar jelas bagi kamu asal muasal munculnya ayat ini. Kalau kamu cuma ingin dapat pertanyaan kamu, saya jawab nanti, terus nanti kamu samakan dengan Yahudi, ini kamu mencampurkan yang hak dengan yang batil. Saya sudah bilang jangan dicampurkan. Konsepsi dari Yahudi jangan campurkan di sini dengan Islam karena kami tidak bilang semua liturgi dari Yahudi itu datang dari Allah. Enggak. Kan tadi bilang Nabi Isa itu datang kepada Bani Israel. Betul. Nah, bukan beragama Yahudi. Saya tanya, minum anggur kan sama tadi dia katakan aku hanya datang kepada bangsa Israel. Betul. Minum anggur itu haram tidak, Kak? Di Islam minum khamar itu haram, dalilnya eksplisit jelas ketika Umar anggur, Kak. Ya, itu kan di kitab kamu. Di Al-Quran saya ada nggak Nabi Isa minum anggur? Itu kan di kitab kamu. Di kitab kamu bahkan dia mengambil keledai loh, nggak izin orang. Bahkan di kitab kamu dia melanggar hari Sabat. Dia bisa menjelaskan itu tentang keledai. Tunggu dulu, kamu kan lagi tanya tentang Islam. Gimana sih ini? Ini sama kamu mencampurkan agama Islam dengan Kristen. Gini ya, kamu ceritakan Yesus di kitab kamu, lalu kamu tanyakan versi Islam, kan lucu. Kamu bilang katanya di Islam itu nggak boleh minum khamar lah. Yesus minum khamar. Jangankan minum khamar. Yesus dalam kitab kamu ngambil keledai orang. Di Islam nggak boleh mencuri. Yesus dalam kitab kamu melanggar hukum Torah. Di Islam mana ada orang Yahudi diperintahkan melanggar hukum Torah. Torah itu adalah petunjuk dan cahaya. Yesus kamu melanggar hukum Torah loh. Ya, jangan menyela Uni dulu. Santai. Uni Allahu Akbar. Nih, berarti kamu ngeyel. Ini udah mulai nih nggak senang nih. Tadi enak kamu ngomong kamu menjelaskan, saya nggak ngeyel. Saya dengarkan penjelasan kamu. Kata yang emosi kan. Saya wajib emosi. Saya ini bukan orang yang akan membiarkan sekali, dua kali, tiga kali. Karena saya butuh orang-orang yang jujur, butuh orang yang mendengarkan juga. Tadi kamu bicara panjang lebar, saya diam, saya dengarkan, bahkan saya mengerti dengan yang kamu jelaskan. Bahkan saya tidak membantahi karena itu dogma kamu, itu urusan kamu. Tapi ketika kamu bertanya tentang Islam, ada hal yang tidak saya sukai. Apa? Nih, kamu dengarkan pertanyaan ini tadi. Uni, di dalam Islam dilarang nggak minum khamar? Iya, dilarang. Kenapa Yesus minum khamar? Loh, itu kan cerita di kitab kamu. Sejak kapan itu sandaran di Islam? Nah, kan begitu. Saya tanya satu pertanyaan terakhir nih. Nah, silakan. Kan tadi saya berkata firman Tuhan keluar dari Tuhan jadi manusia. Tuhan diam dalam firman itu. Saya bertanya nih, apa arti sih dari kata Mesias? Mesiah dalam perspektif bahasa Ibrani artinya diterjemahkan di bahasa Indonesia. Serumpun ke Arab apakah? Serumpun ke Arab Allah, apakah? kamu mau tanya Mesiah? Nggak ada bahasa Arab Mesiah. Gara-gara Mimi Peri Dedemit dibully. Allah, ini lama-lama aku sentil juga di kepalanya nih. Ismail, tidak ada dalam bahasa Arab itu Mesiah. Dalam bahasa Arab itu Masaha, Al-Masih. Allah, Allah ini kan orang nih mencampur adukan yang Islam dengan Kristen nih gini-gini lah. Dari bahasa apa, Kak? Ismail dari bahasa Ibrani, Kak. Betul. Dalam bahasa Arab ada istilah musta'ribah. Mesias dibawa ke bahasa Arab pasti Al-Masih, Kak. Sejak kapan begitu? Sejak kapan? Saya mengakui bahwa dalam bahasa Arab ada namanya musta'ribah. Saya orang gak sesabar itu ya. Saya kalau orang goblok tuh jangan maksimal lah. Izinkan saya menjelaskan juga. Kalau kamu ndak mau saya jelaskan, jangan tanya. Udah cukup ya teman-teman ya. Saya nggak sesabar itu loh. Jijik lama-lama. Saya jelasin Islam, dia lari ke Kristen. Saya jelaskan Ibrani, dia lari ke Arab. Dia tanya Mesiah, mana ada kita mengenal kata Mesiah dalam bahasa Arab? Kata Masaha baru ada. Nah, Mesiah itu dari bahasa Ibrani. Islam mengenal istilah musta'ribah. Apa musta'ribah? Musta'ribah adalah bahasa yang non Arab lalu diarabkan. Tapi kalau bicara Masih, Al-Masih, Al-Masaha itu dari kata Masaha, itu merujuk kepada bahasa Arab. Tapi kalau Mesiah itu bahasa Ibrani. Ingat, bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu serumpun. Nah, diurapi itu tidak beda jauh dengan arti dari Masaha, itu apa diusap, tidak ada beda jauhnya. Nah, tolong dengarkan orang menjelaskan dulu baru dapat poinnya. Tapi kalau mau bertanya tapi tidak mau mendengarkan penjelasan, tidak usah lagi bertanya. Saya capek. Nggak ada ilmu. Apa ya? Ini menurut saya tuh sama kayak saya tuh kayak menyirami air ke dalam laut gitu, nggak ada gunanya.
Tadi penjelasan kamu saya dengarkan baik-baik, bahkan saya tidak bantahi. Lama-lama nyebelin juga ini anak ya. Masa Mesiah harus dipaksakan menjadi bahasa Ibrani? Masa Al-Masih sudah jelaskan dari kata Masaha harus mengikuti pernyataan dia? Ya, ngapain kamu tanya saya? Mending kamu aja yang jelasin. Ya, jadi gitu. Jadi memang ada istilah musta'ribah, bahasa yang diarabkan. Tetapi kalau kamu bertanya tentang Al-Masih, menurut para ulama berasal dari kata masaha, artinya adalah usapan. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam itu bermukjizat menggunakan mengusap. Nah, lalu ketika kamu tanya, Yesus itu apakah Muslim? Iya, Muslim. Nabi Isa Muslim. Saya bilang Nabi Isa. Yesus saya nggak tahu. Yesus yang mana soalnya? Kita bicara Yesus yang mana nih? Perspektif Lukas, perspektif Matius, atau perspektif Paulus? Karena beda nih nanti nih. Ya, saya tidak terima Nabi Isa itu mencuri keledai. Saya tidak terima Nabi Isa itu mengutuki pohon ara sampai kering. Saya tidak terima Nabi Isa membiarkan pezina. Karena jangankan Nabi Isa, Nabi Muhammad saja, andai Fatimah mencuri, aku yang memotong tangannya. Umar ibnu Khattab saja lebih mulia kalau begitu dari Yesus. Kenapa? Umar ibnu Khattab anaknya berzina, dia yang mencambuk sampai anaknya meninggal. Sedangkan Yesus dalam kitab kamu membiarkan wanita berzina. Padahal dalam kitab Taurat itu berzina harus mati pelakunya. Masa Tuhanmu melanggar aturannya sendiri? Nah, maka saya katakan tidak sama. Ya, berbeda menurut perspektif siapa? Yohanes, Matius, Lukas. Dia menuduh bahwa itu adalah Ibnu Maryam, tapi dia menceritakan orang yang berbeda. Makanya perspektifnya berbeda. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.